Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu, nama saya Arila Givani Wahyu Rianto. Izin mempresentasikan tentang analisa pengerancangan sistem pengembangan sistem Warmindo Van Java. Di sini saya tidak sendiri, di samping saya ada teman-teman kelompok yang lain, ada Mas Rizky Fahreza, lalu ada Mas Barik, Mas Fajar, Mas Alvan, Mas Aditya, dan lainnya. Nah, ini anggota kelompok saya ada 8 orang, ada Mas Rizky ini di sebelah kanan, Mas Fajar, Mas Barik, Mas Bagas, Mas Adit, dan Mas Alvar. Di sini pembagian tugas saya adalah kemarin ada koordinator, sebagai koordinator saya ada di pembukaan dan kesimpulan, lalu ada beberapa bab di FGD 4, lalu ini yang presentasi memang saya yang mewakili sebagai koordinator. Tapi teman-teman saya yang lain memang sudah bekerja untuk membangun ini. Jadi yang akan saya presentasikan adalah pengembangan sistem Warmindo Van Java. Ini disusun oleh kita berdelapan. Restoran ini menyediakan layanan pesan antar makan yang dapat diakses melalui aplikasi atau situs web mereka. Dengan restoran online, pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi beragam menu pesanan makanan favorit mereka dan mengatur pengantaran ke alamat yang diinginkan. Warmindo ini memiliki fitur sistem online dan Van Java sering mengalami permasalahan di sistem restoran mereka. Beberapa masalah itu adanya kesalahan pemesanan, itu yang pertama. Ada juga belum tersedianya pembayaran online, jadi punya sistem online tapi tidak ada pembayaran online dan lain-lain. Untuk rumusan masalahnya seperti ini, ada pengendalian stok makanan yang masih manual ya, terus ada pengendalian proses penyajian makanan yang bersifat manual juga, dan ini semuanya masih manual, kurang efisien dan melakukan perhitungannya kurang akurat karena masih manual. Di batasan masalah ini, pengalaman pengguna penting bagi restoran untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik kepada pelanggan mereka. Manajemennya juga harus sering menghadapi tantangan dalam mengelola pesanan. Teknologi restoran online harus memiliki infrastruktur teknologi juga yang memadai. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan akurasi pesanan, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan yang ketiga untuk mengurangi masalah dalam kesalahan pemesanan makanan. Nah, manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah mempercepat proses pembayaran dan mengurangi waktu tunggu pelanggan karena antri di sana sangat panjang. Yang kedua, memantau dan mengelola persediaan yang lebih efisien. Ya, ini untuk ininya menu yang kosong bisa langsung diketahui. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan dalam penyajian makanan kepada pelanggan. Metode perancangan kita menggunakan agile. Jadi awalnya kita menggunakan UML juga. Terus kita menggunakan server berbasis SAM yang di dalamnya sudah terintegrasi sama SQL. Gambaran umumnya adalah sejarahnya ada di sini. Ini adalah salah satu warung makan yang populer. Ini punya beberapa cabang di Semarang ya, ada di Semarang Selatan, bahkan ada di Telogosari dan lain-lain. Terus perkembangan restorannya ini sangat positif. Banyak warga-warga lokal dan anak muda yang sering mengerjakan tugas di sana, termasuk kita juga. Kita juga sering ke sana. Untuk fasilitasnya sebenarnya sudah cukup memadai untuk sekelas restoran, dan ada plus di sana ada wifi yang kencang. Untuk sumber daya lain yang dimiliki oleh Warmindo termasuk bahan baku, peralatan dapur, sistem manajemen, pemesanan, dan manajemen keuangan. Untuk strukturnya seperti kebanyakan warung biasa, ada manajer yang dia mengelola beberapa warung. Lalu di warungnya sendiri ada kasir, ada pelayan, dapur, dan staf kebersihan. Untuk analisa sistem lamanya, sistem yang digunakan masih sederhana sekali. Pemesanan juga langsung di depan kasir, hanya menulis ke kertas secara manual dan tidak adanya pencatatan inventaris. Prosedur yang sedang berjalan waktu itu bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem tersebut untuk dapat dijadikan sistem yang baru. Seperti kayak memilih meja, melihat menu, memesan makanan, persiapan pengelolaan penyajian makanan, dan lain-lain.
Untuk analisa subsistem yang sedang berjalan ada dua, subsistem pemesanan dan pembayaran. Terus ada personil yang terlibat dalam sistem, ada pelanggan, kasir, koki, dan personil yang tidak terlibat ada manajer, pemasok bahan, staf keuangan, dan pemasaran. Analisa sistem barunya ini lebih bagus untuk sistem inventory dan ininya persediaan stok makanan. Sistem ini membantu restoran dalam melacak persediaan, menghitung kebutuhan. Nah, pokoknya itu menjadi sangat efisien sekali di bagian inventory dan persediaan. Lalu untuk pemesanan makanan juga sekarang sudah memakai platform digital. Kita bisa membayar menggunakan QRIS, bisa scan langsung, dan kita juga bisa pesan dine-in lewat Gojek. Untuk pembayarannya yang saya bilang tadi bisa menggunakan digital QRIS atau transfer debit. Terus ada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsionalnya ruang dan tata letak, fasilitas dapur, manajemen inventory, komunikasi, dan pelaporan. Untuk kebutuhan non fungsional, pelayanan pelanggan, kualitas makanan dan rasa, kebersihan dan sanitasi, desain interior, keberlanjutan lingkungan. Untuk perancangan dan membahas sistem baru, ini kebetulan juga dibuat oleh teman saya sendiri. Ini dibuat oleh dua teman saya tadi, ada Rizky Fahreza dan Barik. Perancangan tingkah laku sistem dari sudut pandang user, satu pemesanan dan reservasi, ada antar muka pengguna yang jelas, pencarian dan filtrasi, informasi restoran, proses pembayaran mudah, sistem pemberitahuan, dan peraturan presensi wilayah, pemberian umpan balik, kemudian pembatalan dan perubahan. Nah, ini untuk perancangannya, yang pertama kita ada sequence diagram. Untuk sequence diagramnya ini karena gambarnya tidak terlalu besar ya, jadi saya jelaskan saja. Di sini ada pelanggan, sistem pemesanan, dapur, dan restoran. Ini aktornya ada 4 ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Untuk pelanggan itu harus melakukan pemesanan, lalu diproses ke sistem pemesanan, memilih menu dan lain-lain, lalu diproses ke dapur, menerima dan notifikasi, lalu kembali lagi pelanggannya harus membayar dulu sebelum makanannya datang, dan langsung memproses pembayaran, persiapan makanan, pesanan siap langsung dikirim, lalu pihak ketiga pesanan siap diambil untuk dikirim. Nah, yang terakhir dari pelanggan menerima makanan tersebut. Ini untuk kelas diagramnya. Nanti kelas diagram akan saya jelaskan di belakang. Perancangan model aplikasi sistem menggunakan UML. Ini ada activity diagram, ada use case diagram. Ini juga nanti akan saya jelaskan di belakang. Sebenarnya ini udah bisa sih, kalau misalnya mau di pause dan mau dibaca secara komplit itu sudah bisa. Nah, ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dengan adanya sistem pemesanan online ini, Warmindo Vanjava dapat memperluas penjualan dan konsumen menjadi lebih mudah. Lalu dengan adanya sistem penjualan e-commerce, maka Warmindo Vanjava dapat memudahkan proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional dan akan menjadi lebih modern tentunya. Dengan adanya sistem pemesanan online ini dapat mudah dalam membuat laporan penjualan yang sebelumnya masih manual. Yang kami kasih saran adalah untuk perlu adanya pengembangan pada desain tampilan, jadi UI-nya agar lebih diperbaiki, lebih menarik. Lalu ada penambahan fasilitas lain, ya mungkin seperti ini apa, kayak kita gesek kartu kredit itu kita juga harus bisa, kan lebih enak untuk pelanggan yang tanggal tua tentunya. Pembayaran yang tidak melalui transfer antar bank atau melalui PayPal dan kartu kredit. Nah, ini yang sudah saya mention tadi. Untuk keterangan, kelas restoran memiliki atribut nama, alamat, dan daftar menu yang merupakan daftar dari objek menu. Kelas menu makanan memiliki atribut nama, deskripsi, harga yang merepresentasikan detail dari sebuah menu makanan. Ada kelas pesanan memiliki atribut nomor meja dan daftar menu. Kelas pelanggan memiliki atribut nama dan nomor meja dan merepresentasikan data pelanggan, dan seterusnya. Hubungannya adalah restoran memiliki asosiasi dengan menu makanan. Lalu ada restoran juga memiliki asosiasi dengan pesanan. Lalu pelanggan juga memiliki asosiasi dengan pesanan karena membuat sebuah pesanan yang berisi menu-menu yang besar. Pesanan memiliki asosiasi dengan menu makanan karena berisi daftar menu yang dipesan oleh pelanggan.
Nah, ini daftar gambarnya. Ini yang kebetulan kita ada di cabang Tembalang. Ini di depan kafenya. Ini daftar menu yang konvensional. Suasananya seperti ini, outdoor konsep indoor. Jadi seperti itu. Terima kasih, kami dari kelompok satu. Saya Ariel Giovanni Marianto dan teman saya Rizky Fareza. Lalu ada Muhammad Fajar, Muhammad Barik, Mas Bagas, Mas Adit, dan Mas Alvan. Lalu Mas Saironi juga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.